Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Lovelini Zilian Barita dengan NIM 11 S235 dari Prodi 1 Informatika. Baiklah Pak, di sini saya akan menjelaskan codingan yang telah saya buat, yaitu untuk tantangan pertama, yaitu untuk penjelasan dari ini includes studio.h. Ini adalah suatu direktif preprocessor yang memasukkan file header studio.h ke dalam program. Nah, file header ini menyediakan fungsi standar untuk input dan output dalam bahasa C, seperti printf dan scanf. Dan berikutnya adalah untuk integer main. Ini untuk penjelasannya adalah ini sebuah deklarasi fungsi utama atau main dari program. Nah, setiap program C dimulai dari fungsi main dan fungsi ini mengembalikan nilai integer dan tidak menerima argumen atau float. Nah, selanjutnya adalah eh, untuk ini asumsikan bahwa angka yang harus ditebak adalah 51. Nah, ini adalah sebuah komentar yang menjelaskan bahwa nilai yang harus ditebak adalah 51 dan ini memperjelas tujuan dari program kode ini. Dan selanjutnya masuk eh, pada integer target sama dengan 51, integer guess, integer my guess, dan total guess sama dengan 0. Nah, untuk penjelasannya, yaitu variabel target dideklarasikan untuk menyimpan angka yang harus ditebak, yaitu 51. Nah, untuk variabel guess itu dideklarasikan untuk menyampaikan tebakan yang dimasukkan oleh pengguna. Dan selanjutnya untuk variabel myGuess yang tidak digunakan dalam program ini mungkin merupakan sisa kode yang tidak lagi diperlukan. Dan terakhir adalah untuk variabel total guess yaitu dideklarasikan dan diinisialisasi dengan nilai 0. Dan ini akan digunakan untuk menghitung jumlah tebakan yang dilakukan pengguna. Nah, selanjutnya itu masuk ke ini printf. Untuk ini berfungsi untuk mencetak suatu pesan untuk meminta pengguna untuk menebak angka antara 1 dan 100 per n. Nah, ini digunakan untuk membuat baris baru setelah pesan. Dan selanjutnya adalah untuk do. Ini dia. Ini adalah suatu struktur loop do while yang berarti blok kode di dalamnya akan dieksekusi sekali dan kemudian akan terus diulang selama kondisinya benar. Dan eh, dan 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 untuk loop ini akan terus berjalan selama tebakan pengguna tidak sama dengan angka yang harus ditebak. Dan selanjutnya adalah untuk penjelasan scanf. Scan. Untuk penjelasan scanf dan guess, ini digunakan untuk membaca input dari pengguna. %D mengindikasikan bahwa input yang diharapkan adalah integer dan nilai yang dimasukkan akan disimpan di variabel guess. Nah, selanjutnya adalah untuk penjelasan if target lebih kecil dari guess dan else if target lebih besar dari guess dan terakhir adalah else. Nah, ini adalah suatu serangkaian pernyataan if-else yang memeriksa apakah tebakan pengguna terlalu besar, terlalu kecil, atau sama dengan angka yang harus ditebak. Dan pesan yang sesuai akan dicetak di layar untuk memberitahu pengguna apakah tebakannya terlalu besar, terlalu kecil, atau benar. Dan terakhir adalah untuk total guess plus itu digunakan untuk menginkrementasi variabel total guess setiap kali pengguna melakukan tebakan. Dan selanjutnya adalah untuk printf. Jumlah kamu sebanyak %D. Nah, untuk penjelasannya itu maksudnya itu kayak setelah pengguna berhasil menebak angka yang benar, nah pesan ini akan mencetak jumlah tebakan yang dilakukan pengguna. Dan terakhir adalah untuk return 0. Nah, ini mengakhiri fungsi main dan mengembalikan nilai 0 dan menandakan bahwa program telah selesai dijalankan dengan sukses. Nah, selanjutnya kita masuk ke tantangan 2. Sebelumnya saya di tantangan 1, saya akan mencoba untuk
menjalankan codingan yang saya buat ini dengan menterminalkan codingan saya dengan DCC min O. Kita buat pemanggilnya misalnya adalah VP tantangan tantangan 1.c. Nah, kita buat misalnya itu adalah nilainya 2, 4, 6, 7, 9, 0. Saya kita buat itu nah, ya sesuai dengan apa yang dikeluarkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke penjelasan tantangan 2. Itu untuk penjelasannya, yang pertama itu adalah untuk mendeklarasikan variabel dan meminta input, yaitu ini. Ini dia. Nah, di sini kita akan mendeklarasikan dua variabel start dan end yang akan digunakan dalam menentukan uh, rentang bilangan yang akan diolah oleh program dan fungsi scanf itu digunakan untuk membaca input dari pengguna atau persende dalam scanf dan mengindikasikan bahwa kita akan membaca integer dari input pengguna start start serta n digunakan untuk menyimpan nilai input pengguna ke dalam variabel yang sesuai. Dan selanjutnya adalah untuk looping dan pengolahan bilangan, yaitu ini. Nah, untuk loop for digunakan untuk melakukan iterasi dari nilai start hingga end, dan pada setiap uh, iterasi variabel 1 akan mempresentasikan, maaf, maksud saya adalah variabel i, itu akan mempresentasikan nilai saat ini. Dan selanjutnya adalah untuk pengecekan dan pencetakan output. Ini dia. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama itu adalah maksudnya jika I habis dibagi oleh 2, 5, 7, dan 3, maka cetak ABC. Dan jika I tidak habis dibagi oleh 2, tetapi habis dibagi oleh 5, 7, dan 3, maka cetak CBA. Dan selanjutnya adalah jika I habis dibagi oleh 3 dan 5, maka cetak IU. Dan jika I habis dibagi oleh 3 dan 7, maka cetak IE. Jika I habis dibagi oleh 5 dan 7, maka cetak UE. Jika I habis dibagi oleh 3, maka cetak I. Jika I habis dibagi oleh 5, maka cetak U. Jika I habis dibagi oleh 7, maka cetak E. Jika tidak ada kondisi yang terpenuhi, cetak nilai I. Ini dia. Yang terakhir. Nah, untuk penjelasan yang terakhir yaitu mengembalikan nilai dan mengakhiri program, yaitu return null. Nah, statement ini menandakan bahwa program telah berakhir dan sukses, dan O mengindikasikan bahwa tidak ada kesalahan yang terjadi. Nah, ini adalah penjelasan yang luas tentang tantangan 2. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan, Pak. Jika ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Oh, maaf. Sebelumnya di sini saya akan di sini saya akan menjalankan codingan saya sebelum saya mengakhiri. Maaf, Pak. Nah, kita Ctrl save dulu ya. Pertama kita buat GCC min O, misalnya kita buat nama pemanggilnya MM tantangan 2.c. Coba yaitu 23 56 76 9 10 4
Nah, di sini terbukti bahwa codingan yang saya buat telah berjalan dengan baik dan terbukti bahwa ketika saya menguploadnya ke Delcom Autogradle dan hasilnya adalah 100/100. Sekian presentasi yang dapat saya perbuat, Pak. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan sekian dan terima kasih.